Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut saya rekamkan rangkuman materi dari awal kemarin sampai nanti buat bekal di UTS. Nanti yang teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan UTS. Tadinya akan saya demokan tahapan mulai dari membuat sebuah project sampai nanti teman-teman membuat mengintegrasikan Bootstrap ya, sebuah landing page sederhana di dalam Django. Oke, saya awali dengan membuka projectnya. Ini berikut sudah saya buka Visual Studio Code. Kemudian kita buat project baru. Kita buat aja di dalam folder di drive C ya. Kita buat sebuah folder baru. Misalkan kita berikan nama foldernya seperti biasanya kita gunakan Django. Kemudian langkah pertama teman-teman buka terminal, buat terminal baru. Nah, jangan lupa di sini jangan gunakan PowerShell karena kita akan mengaktifkan sebuah environment. Jadi karena PowerShell kadang kita bisa mengaktifkan environment, kadang juga tidak. Supaya lancar, teman-teman bisa gunakan command prompt. Jadi klik tanda panah ini ya, sampingnya plus ya, pilih command prompt. Nah, kemudian teman-teman buat sebuah environment, misalkan kita kasih nama nanti environment-nya dengan my environment. Sini kita gunakan Python, main M, kemudian VNV. Ingat, VNV kemarin adalah virtual environment, sebuah library dari pihak ketiga yang sudah di-match, digabung dengan Python ya, pada versi 6 titik ke atas. Ini kita kasih nama my env. Kenapa kita perlu membuat environment? Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya environment supaya lingkungan pengembangan proyek yang teman-teman itu terisolasi dengan pengembangan proyek yang lainnya, jadi tidak campur aduk. Sehingga library yang teman-teman pasang di sana, nanti ketika teman-teman mau membawa ke tempat yang lainnya itu tidak campur dengan library dari proyek yang lainnya, gitu ya. Dan teman-teman juga lebih mudah dalam mengontrol setiap proyeknya. Ini sudah dibuat environment-nya, baru kita install Django. Ketika kita aktifkan environment-nya dulu, nama environment-nya, kemudian script, kemudian baru di sini kita activate ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti environment-nya sudah aktif. Kalau sudah aktif, baru kita install library-library yang kita butuhkan ya. Nah, pertama kita gunakan Django, kita install ya, install Django. Kalau kita gunakan sintaks seperti ini berarti di sini kita install Django versi yang terbaru secara default. Kalau pengen install versi-versi yang sebelumnya ya kasih sama dengan kemudian versinya.
Kita tunggu sebentar instalasinya. Ini ketika sudah selesai install Django-nya, sekarang kita buat project-nya ya. Kalau kita lihat di sini di environment-nya Django yang sudah kita install di library sudah ada di sini ya. Jadi yang kita dapatkan Django versi 5.2.1 ya. Kemudian bawaan-bawaan yang dibutuhkan untuk menjalankan Django juga diinstal. Sudah dipasang di library-nya di sini. Jadi ini satu environment ya. Nah, baru kita buat project-nya dengan Django admin, Django main admin, start project. Baru kemudian nama projectnya. Misalkan kita buat sebuah project yang kita akan namakan project blog ini ya. Nah, di sini teman-teman dapat sebuah folder, ada folder blog ya baru. Kemudian di sini ada dua folder blog ya. Folder blog yang pertama di sini adalah folder blog projectnya. Sedangkan folder blog yang kedua yang di dalam folder blog project, dan di sini adalah folder main package-nya. Di sini package utamanya di mana di dalamnya itu ada nama ada sebuah file yang namanya settings.py, wireless.py, kemudian ada server juga ya. Dan di sini main package-nya. Kemudian ini.py di sini adalah sebuah tanda bahwa eh, folder tersebut adalah bagian dari project utamanya. Jadi ini sebagian dari nanti ketika teman-teman buat app juga kan sama deh. Walaupun di sini nggak ada isinya apa-apa, jadi jangan dihapus ya. Setelah kita buat project, sebenarnya di sini sudah kita bisa running server. Cuman untuk itu karena manage.py.py-nya di sini dia ada di dalam folder project ya, yaitu folder blog ini manage.py. Maka karena kan kita menjalankan server membuat app, ingat kemarin di situ kita harus menggunakan manage.py ya. Karena di sini kita harus masuk ke dalam folder project ini kan Django ya, drive kita, kemudian baru kita harus masuk ke dalam folder projectnya di sini log ya. Jadi kita masuk ke dalam folder projectnya. Di sini baru kita kalau kita running servernya Python py manage py run server. Nah, di sini sudah jalan ya. Kita lihat, nah, sudah berhasil jalan Python kita ya. Kemudian untuk mematikan server kita gunakan Ctrl C. Jadi tekan Ctrl C. Berarti ini sudah mati servernya. Jadi ingat mata kuliah kita adalah server-side programming. Jadi coding-coding Python kita yang kita jalankan itu harus berjalan di dalam server. Makanya untuk mencoba codingnya teman-teman harus running server seperti tadi. Jadi Python manage.py run server seperti ini ya. Kalau untuk menonaktifkan servernya, mematikan, kita gunakan Ctrl C, Ctrl C. Baru kita coba buat app-nya sekarang yang kita gunakan py manage.py. Ini kita start up, start app, kemudian nama app-nya. Misalkan kita kasih nama app-nya dengan nama profil. Ya. Nah, di sini kita sudah di-generatekan sebuah folder baru dengan beberapa file ya, banyak file di dalamnya. Dan di sini ada model test views, kemudian sudah saya jelaskan.
apa gunanya tersebut ya. Cuman yang paling penting ketika sampean sudah membuat sebuah app, jangan lupa daftarkan di dalam settings.py ya. Di dalam folder main package-nya, di sini teman-teman tambahkan di dalam install app, tambahkan app tadi yang baru dibuat. Kasih nama misalkan profil. Tadi kan kita sesuaikan ya namanya sesuai dengan app yang kita buat ya. Karena namanya profil ya di sini kita kasih nama profilnya. Hmm. Kita buat auto save aja. Nah, sudah kita buat auto save jadi kita tidak bisa save ya. Sudah. Kemudian yang perlu dilakukan apa? Setting awal. Nah, ingat kita perlu menambahkan urls.py di dalam app kita. Supaya apa? Supaya app yang kita buat itu lebih bersifat modular. Nah, artinya gimana? Ketika nanti teman-teman membuat project baru, kemudian membutuhkan eh, sesuatu fitur yang sejenis dengan app yang kita buat, teman-teman tinggal membawanya. Tidak perlu memisahkan URL-nya dari app yang satu dengan app yang lainnya. Karena dalam satu project itu kita bisa tambahkan banyak app ya. Nah, kalau kita letakkan URL-nya itu di dalam URL utama, maka teman-teman harus memisahkan. Jadi ribet. Karena itu lebih baik kita buat URL sendiri di sini di dalam folder app-nya ya, yaitu folder app-nya namanya profil. Kita buat sebuah file namanya urls .py. Ini ya. Nah, kemudian isinya apa? Nah, teman-teman copy saja dulu dari urls.py yang utama yang ada di dalam main package-nya. Diingat nama-nama foldernya ya. Kalau yang blok tadi adalah folder project, kalau blok yang kedua di sini adalah main package-nya yang ada file setting, kemudian profil di sini adalah folder app-nya. Nanti ketika kita buat app baru itu kita juga sebut sebagai folder app ya. Nah, sini kita copy aja dulu dari urls.py di sini dari from Django sampai bawah ya. Ini kita letakkan di dalam file urls.py yang ada di dalam folder app tadi yaitu profil folder profil ya. Kemudian yang di sini nonaktifkan dulu aja. Kita komen ya. Komen di dalam Python ingat menggunakan pagar shortcutnya Ctrl slash. Nah, sudah kita buat. Terus bagaimana supaya terhubung antara urls.py yang ada di dalam folder app dengan urls.py yang ada di dalam folder utama di sini, maka perlu kita daftarkan ya urls.py yang ada di app di sini kita daftarkan di urls.py yang ada di dalam folder main package-nya dengan menggunakan include. Jadi kita perlu nambahkan include di dalam library-nya. Jadi kita import include, kemudian di sini kita tambahkan sebuah path yang mengarah ke sana nanti ya. Kita tambahkan path, kemudian URL-nya kita buat kosong aja sebagai sehingga nanti maksudnya tidak perlu masuk lagi ke domain berikutnya ya. Di sini kita gunakan include, kemudian di sini baru nama lokasinya ya. Jadi urls.py-nya ada di dalam folder profil atau app profil dan titik nama filenya yang kita kasih nama urls. Jadi masuk ke dalam profil, kemudian mengarah ke file urls.py di sini. Artinya seperti itu. Sudah. Sekarang untuk nyobanya eh, kita buat aja diffuse ya sebuah function yang kita gunakan untuk merender sebuah halaman index.html nanti ya. Sini kita buat sebuah function kita kasih nama home fungsinya request kemudian nah sini kita returnnya merender sebuah halaman HTML.
Misalkan kita kasih nama index.html. Nah, kemudian karena kita mau mengarah ke file yang namanya index.html, nah di sini supaya bisa langsung terbaca nanti kita buat folder template ya. Jadi masuk ke materi templating. Jadi di sini kita buat sebuah folder template. Di sini kita gunakan aja template yang bersifat global. Berarti kita letakkan di dalam folder project utamanya. Kalau kita letakkan di app-nya, berarti dia bersifat lokal. Artinya hanya bukan hanya sih, terbatas app tersebut saja yang nanti bisa mengakses kecuali app yang lainnya yang diizinkan dengan cara-cara tertentu ya. Jadi kita gunakan aja sebuah template yang bersifat global. Berarti kita letakkan di dalam folder projectnya. Kita buat folder baru, kita kasih nama templates ya. Nah, di sini kita buat sebuah file baru yang namanya index.html. Nah, dan kita isikan dengan sintaks dasar HTML. Teman-teman pasti sudah tahu shortcutnya. Kita gunakan eh, tanda seru kemudian tab. Nah, di sini kita baru isikan, misalkan kita isikan dengan tag header. Kita coba ya. Ini, ini halaman home, misalkan ya. Nah, ingat kalau kita letakkan di dalam folder project template-nya, yang perlu kita tambahkan, jangan lupa di dalam settings.py. Nah, di bagian template, nah di sini ya, di sini kita perlu tambahkan template ya. Ini artinya kita arahkan folder dirnya itu ke template untuk template-nya ini, yang kita kasih nama template. Kalau app dirs artinya di sini kalau true berarti kita mengaktifkan folder template juga nanti yang ada di dalam app-nya di sini. Kita bisa tambahkan. Ya, kita bisa gunakan dua-duanya secara bersamaannya. Di dalam app juga bisa, di dalam folder project-nya juga bisa. Jadi kalau dalam folder project yang di sini, jadi kita harus tambahkan folder template di dalam folder project-nya. Dan di sini kita harus di file setting-nya kita harus tambahkan string templates ya untuk mengaktifkannya. Nah, sudah seperti ini berarti sudah dikenali ya. Folder template ini sudah dikenali di dalam project Django kita. Nah, di sini kita untuk mengakses indeks di sini tadi kan kita sudah buat function untuk mengenerate itu ya di app tadi di kita buat function untuk merender halaman tersebut. Nah, di sini kita buat URL-nya aja di dalam URL yang ada di dalam portal app. Nah, di sini kita gunakan URL, kita kasih nama misalkan omah, ya, home. Nah, di sini kita perlu gunakan views. Karena kita mau menggunakan views, maka kita import terlebih dahulu ya. Ini form titik import views. Nah, kenapa kita gunakan titik? Karena posisi dari urls.py di sini sejajar. Artinya berada folder yang sama ya dengan folder views. Makanya jadi kan mengimport lokasinya di urls.py. Kita ingin mengimport views. Sedangkan URL sama views ini pada posisi yang sama, maka kita gunakan titik. Bagaimana kalau posisinya tidak sama? Ya kita gunakan eh, masuk ke dalam folder tersebut. Misalkan kita gunakan masuk ke dalam contohnya ya. Di sini kita juga bisa gunakan profil. Kenapa kita gunakan profil? Bisa karena dia masuk ke dalam profil, baru kemudian mengakses views. Itu juga bisa. Jadi bisa kalau misalkan masuk lagi, misalkan kita buat folder lagi di dalam profil, misalkan, nah, kemudian kita akses itu juga bisa. Jadi kita gunakan titik saja karena berada pada
posisi yang sama. Nah, sini baru kita bisa gunakan views, kemudian nama viewsnya ya. Views titik home. Nama viewsnya kan sudah muncul. Tadi kita buat views home, di sini sudah muncul home. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan servernya, di sini kita run server untuk melihat hasilnya. Di sini sudah oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Sini kalau kita kasih tadi URL kita kasih nama Oma. Nah, ini sudah tampil ya. Ini halaman home. Oke, kemudian setelah itu teman-teman coba sekarang eh, menggunakan file static ya. Static file. Static file itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan juga bahwasanya static file itu adalah sesuatu nanti yang di-download semuanya di halaman client side ya. Berarti bisa dilihat oleh klien kodenya, kemudian file-filenya. Contohnya apa? CSS, JavaScript ya, kemudian image itu ya. Itu kita buat folder sendiri, kita buat aja juga di dalam folder project utamanya. Kita kasih nama static ya, static. Nah, nah, di sini kita misalkan kita buat sebuah folder baru dalam folder static img misalkan untuk nanti meletakkan image contohnya ya. Hmm, sebagai contoh. Nah, kemudian supaya folder static ini dikenali, maka di dalam Django ya kita tambahkan di setting di bagian static di sini bawahnya static sini kita tambahin static file ya. Karena di sini kita mau mengimport OS ya. Kita menggunakan OS ya. Kita import dulu aja OS-nya. Import OS. Nah, baru di sini kita gunakan static file. Kemudian dirs. Nah, di sini kita gunakan OS pet join ya. Tadi kan sudah kita import OS-nya ya. OS titik pet titik join. Buat base dir. Kemudian baru nama foldernya. Tadi kan kita buat nama folder yang namanya static ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menghubungkan static file tadi, folder tadi dengan Django kita, dengan project kita ya. Kita jalankan dulu. Jadi karena ngetiknya belum selesai sudah dibaca ya. Nah, kita running lagi. Nah, folder static kita sudah dibaca bagaimana kita meletakkan file static di sini. Misalkan, contohnya, kalau kita download sebuah gambar dari internet, misalkan pemandangan. Nah, ini misalkan kita download salah satu gambar di internet. Save image as. Di sini kita kasih nama GPR misalnya. GPR 1.
Oke, sudah terdownload. Nah, sekarang kita letakkan gambar tersebut dalam folder IMG yang kita buat tadi. Jadi kita buka lewat Explorer seperti ini bisa. Dan kita arahkan dalam folder project kita. Tadi kita kasih nama Django ya dalam C. Kemudian teman-teman cari, nah static filenya di sini, nah image di sini. Nah, sini kita bisa letakkan di sini. Ya. Nah, sehingga muncul di sini ya. Nah, ini gambar yang akan kita tampilkan, static image. Dan bagaimana cara menampilkannya? Nah, misalkan kita bisa tambahkan ini di file index tadi yang kita buat ya. Nah, sini kita gunakan image source ya. IMG source, IMG src ya. Sini harusnya kita bisa install extension yang bisa membantu kita ya. Jadi kita gunakan apa? Nah, kita gunakan static ya. Kurung kurawal, kemudian %, baru kita gunakan static. Ini mengarah ke dalam file static tadi yang kita buat ya. Kemudian ini spasi jangan lupa. Kemudian nama foldernya. Tadi kita kasih nama folder img. Kemudian nama filenya tadi gbr1.jpg. gbr1.jpg. Ya, ini dulu aja. Oke, kalau kita lihat sudah terakses atau belum gambarnya kita coba di dalam. Nah, ya. Kemudian langkahnya yang terakhir di sini kita belum load ya, load static. Di bagian paling atas jangan lupa di file HTML-nya kita perlu load static ya. Load static. Nah, seperti ini tambahkan di bagian paling atas ya. Nah, refresh. Nah, sudah muncul. Oke. Sekarang kita coba integrasikan Bootstrap. Kita cari sebuah template Bootstrap ya, yang gratisan aja. Kemudian kita integrasikan di Django. Nanti kita letakkan filenya di static. Ini sebagai panduan nanti untuk UTS-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa download bebas nanti. Pilih salah satu template Bootstrap ya. Template landing page aja. Landing page Bootstrap. Nah, kita gunakan aja salah satu dari landing page yang ada di sini. Kita pilih salah satu, misalkan ini aja. Nah, kita download. Nah, ini ada free-nya. Kita download yang free. Ini sudah terdownload.
Kita ekstrak aja di sini. Jadi kita ambil file-file yang diperlukan saja. Nah, dalam quick, ini namanya tadi quick start ya. Nah, di sini ada file index, ada beberapa file yang lainnya, ada aset. Nah, kita lihat sekarang tampilan landing page tadi kita seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilan landing page-nya. Nah, sekarang coba kita integrasikan ke dalam Bootstrap. Jadi kita letakkan aja indeks filenya di sini di dalam file project kita tadi, Django. Kemudian kita letakkan di dalam template ya. Template tadi di sini kita sudah punya indeks. Sini kita rename terlebih dahulu saja. Misalkan kita rename jadi indeks 1 ini ya. Nah, baru kita letakkan file kita tadi di situ. Download tadi dalam quick start ya. Nah, indeksnya index.html kita geser ke dalam template. Nah, kalau kita lihat ini sudah ada index.html yang barusan kita geser. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan apa di sini yaitu di mana meletakkan folder CSS, JavaScript dan image-image-nya. Nah, teman-teman lihat di sini misalkan contohnya image untuk favicon-nya di sini ya. Nah, dia dalam folder aset, kemudian masuk ke dalam folder image dan seterusnya. CSS-nya juga sama dalam folder aset. JavaScript-nya juga sama di dalam folder ini kan paling bawah ya JavaScript-nya. Nah, ada dalam folder aset ya. Maka nanti yang perlu kita copy adalah folder aset ini ke dalam file statiknya. Yang kita copy, kita geser saja. Kita letakkan di folder statik ya. Nah, di sini. Nanti teman-teman ketika download template landing page yang lainnya, belum tentu image, CSS, JavaScript-nya itu ada di dalam folder aset. Bisa jadi ngumpul, bisa jadi terpisah-pisah. Jadi nanti disesuaikan. Ngeceknya di mana? Ya di file index.html-nya ya. Mengarah kemana? Nah, nanti teman-teman cari di sana. Nah, ini kalau template landing page sederhana yang standar ya di Bootstrap ya ada di dalam folder aset. Kalau sudah, kalau kita lihat hasilnya, kita akses ya. Kemungkinan belum nyambung. Kenapa? Nah, di sini masih belum nyambung CSS, JavaScript-nya, kemudian image-image-nya juga. Karena kita belum menghubungkan tadi, belum merubah hmm, foldernya tadi. Jadi harus kita rubah seperti ini caranya ya. Kita gunakan load static di bagian paling atas, kemudian untuk mengaksesnya kita gunakan keyword static seperti ini, kemudian baru nama filenya. Maka perlu kita gunakan ini untuk mereplace-nya. Misalkan caranya bagaimana? Ini tricky sebenarnya ya. Kita bisa banyak cara, cuman kalau teman-teman rubah satu-satu kan lama. Jadi kita gunakan aja find and replace ya. Kita gunakan Ctrl F di sini. Misalkan di aset di sini ya. Kita find and replace. Nah, misalkan di sini aset, kita blok dulu tadi ya. Baru Ctrl F, kemudian klik di sini. Yang panahnya ini ya. Nah, di sini ada replace-nya. Nah, di sini replace-nya dengan apa? Nah, dengan yang bagian di sini. Intinya kita pengen mengganti teksnya nanti supaya di setiap ada kata aset nanti dirubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini. Tapi sebenarnya kan tujuannya hanya kita pengen nambahkan
kata-kata ini aja, kata-kata kurung kurawal, prosen, kemudian statik, petik, baru kemudian aset. Ini kan sebenarnya kita ingin menambahkan ini aja. Nanti di bagian belakang kita juga perlu tambahkan. Nah, ini kita bisa gunakan replace satu-satu atau replace all. Kita replace all saja. Cuman teman-teman harus hati-hati ya kalau mereplace, nanti dicek kembali ya. Nah, di sini kan sudah nambah jadinya ya. Kurung kurawal, prosen, statik, T. Nah, tinggal pasangannya yang bagian belakang, yaitu petik, prosen, sama kurung kurawal bentuknya ya. Nah, di sini kita copy saja dari sini ya. Nah, kita gunakan untuk mereplace. Misalkan bagian paling awal tadi kan di sini ada .png. Nah, ini .png. Ini kan tutupnya juga belum ada. Nah, maka di sini kita cari .png. Nah, di sini ya .png terblok. Kemudian kita replace dengan pasangannya. Kalau tadi kan .jpg pasangannya petik kemudian persen kurung kurawal. Nah, di sini jpg-nya kita ganti png. Nah, seperti ini. Sehingga nanti .png-nya di replace dengan ini lengkap. Ada petik, persen sama kurung kurawal. Nah, seperti ini jadinya. Gitu juga dengan yang CSS. Kalau CSS berarti ya di sini kita ganti CSS dan di sini CSS. Nah, yang CSS seperti ini nanti akan terreplace ya. Nah, ini sudah berpasangan. Kemudian yang JPG biasanya ada juga ya JPG. Nah, ada JPG. Ya. Asetnya sudah ya. Tadi kita replace semuanya soalnya. Langsung. Sekarang kira-kira file image apa aja yang digunakan? WebP misalkan. WebP ada apa enggak? Nah, ternyata ada WebP ya. WebP ada. WebP juga sama. Kita gunakan WebP untuk mereplace semuanya juga. .wp ya. Nah, sudah. Kemudian JavaScript, JS. Nah, JS juga ada. Kita replace juga. Ya. Ini kalau sudah, teman-teman refresh kembali. Nah, kita lupa lagi untuk menambahkan load static di bagian paling atas. Sini jangan lupa tambahkan load static. Ini sudah, kita refresh. Nah, sudah terhubung di omah tadi, URL yang kita buat menampilkan sebuah landing page ya. Nanti teman-teman untuk UTS-nya tinggal mengcustomize sesuai dengan profilnya masing-masing ya. Jadi misalkan ada yang punya bayang-bayangan atau bayangan nanti pengen jadi seorang programmer atau arsitek, ya teman-teman buat kesannya jadi nanti ada foto pribadinya wajib ya. Kemudian nanti ya karya-karya yang mungkin bisa ditampilkan di sana. Kemudian template-nya juga sesuaikan ya, sesuai dengan profilnya. Gimana caranya ya sesuai dengan materi yang teman-teman dapatkan di mata kuliah client side programming. Jadi yang perlu teman-teman rubah hanya di file index di sini aja ya. Index di sini teman-teman sesuaikan kontennya, image-nya, nanti image-nya diletakkan di dalam static ini filenya ya. CSS-nya, JavaScript-nya, gambar-gambarnya. Nah, menghubungkannya dengan cara yang seperti tadi ya. Kita gunakan load static di bagian paling atas, kemudian di bagian load CSS, JavaScript, image-nya itu kita gunakan static tadi ya. Untuk mengarahkan ke dalam folder static yang kita punya yang sudah kita daftarkan di bagian setting.py ini tadi. Yang di dalam bagian statik ini tadi kan sudah kita hubungkan. Ini menghubungkan
folder statik ini supaya bisa dibaca oleh Django-nya ya. Oke, seperti saja teman-teman untuk materi yang teman-teman bisa review kembali, kemudian teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan UTS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, TS